Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita senantiasa mengerjakan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita kembali dapat berwajah dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kembalikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن والحسين ثم إلى أرواح حسين الحاج أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعالم الشيخ بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian terakhir kita yang mana sampai kepada sebab-sebab daripada matinya hati sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan daripada Abu Nu'aim Al-Asbahani, yang mana kita membahas itu sampai kepada yang ketujuh, yaitu qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang benar adanya dan akan dirasakan oleh setiap makhluknya Allah. Wa lam tasta'iddu lahu, tapi kalian yang mana tidak mempersiapkan daripada kematian.
Ini na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita termasuk daripada kategori orang-orang yang seperti ini. Kita mengakui kebenaran akan kematian, kita tahu diri kita akan mati, tapi kita tidak mempersiapkan namanya bekal untuk menghadapi daripada kematian. Macam orang yang bekerja dari muda, dia bisa menyisihkan daripada penghasilannya untuk di hari tua, tapi tidak disisihkan. Dia malah berfoya-foya. Akhirat itu apa? Ketika di hari tua sengsara. Logikanya seperti itu. Bayangkan orang sejak di dunia tidak mempersiapkan untuk hari tuanya, akan sengsara di dunia ini. Apalagi orang yang mana tidak mempersiapkan daripada menjemput kematian, maka dia akan sengsara di kehidupan yang kekal. Na'udzubillah min dalik. Kalau sampai kita sengsara nanti di akhirat, kita ingin selamat, maka persiapkan sebaik-baiknya daripada kematian itu. Dengan apa? Dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa amal ibadah, maka jangan harap yang mana kita akan selamat. Ini macam musafir kita ini. Kalau kita berangkat keluar kota, kita pasti membawa bekal. Kita di dunia ini seperti musafir. Tujuan kita kemana? Ke akhirat. Di dunia ini kita mempersiapkan daripada bekal kita untuk menuju ke akhirat. Kalau bekal kita tidak cukup, kita akan sengsara. Kita akan sengsara, tersiksa kita, dan kita akan menyesali. Sedangkan penyesalan di waktu itu tiada gunanya. Lebih baik kita menyesal ketika kita hidup di dunia ini, masih kita bisa perbaiki. Orang yang duduk lalai, nyesal, yang mana dia langsung berubah, memperbaiki perbuatan, masih bisa. Dan itu bisa menyelamatkan daripada orang tersebut. Tapi kalau dia menyesalnya ketika sudah berada di bawah tanah, na'udzubillah min dalik, penyesalan itu hanya sia-sia, tidak ada gunanya. Kita nyesal, kenapa aku dahulu tidak begini, kenapa aku dahulu tidak gini. Sudah tidak ada gunanya. Ini na'udzubillah min dalik. Maka persiapkan daripada bekal. Ketika ada kesempatan kita untuk melakukan ibadah, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Bisa kita untuk melakukan kebaikan ini, jangan bilang entar, atau masih ada cara yang lain, atau malah mengatakan ada yang lain ya lah ngerjakannya, yang melakukannya. Jangan. Na'udzubillah min dalik kalau kita seperti itu. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tidak suka menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Kalau ada orang meninggal, segera Sayyidina Abu Bakar datang. Kalau kita kan tidak. Ini kadang ada mendengar orang meninggal, ntar lalu, masih gak awal. Akhirat itu datang, udah dikuburkan, selesai dikuburkan. Dia pikir apa? Yang penting kan aku datang. Kita datang, tapi kita menyia-nyiakan dua keutamaan, menyolati dan juga mengantarkan sampai ke kubur. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah falahu qirat, man syahidal janazah summa yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang datang ketika mendengar ada saudaranya meninggal lalu menyolati, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menyolati jenazah tersebut lalu mengantarkan sampai ke kubur, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal qiratan?" Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menjawab, mislul jabalainil azimin, seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain dikatakan seperti gunung Uhud. Besarannya seperti 2 gunung Uhud. Jadi kalau kita datang menyolati jenazah aja, maka kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kita menyolati
Lalu kita lanjutkan, kita antar juga sampai ke kubur, sampai selesai penguburannya, baru kita balik. Maka kita mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Masa hal yang begini mau kita sia-siakan? Dan ada kebiasaan buruk kita ketika orang meninggal. Apa? Datang dari awal. Orang sholat jenazah dia enggak. Paling banyak tuh. Orang sholat jenazah dia enggak. Ini banyak terjadi sama kita nih. Datang udah bagus, ketika kesempatan untuk menyolati jenazah malah kita tidak lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita membuang daripada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan yang pahalanya sebesar gunung Uhud. Ini jangan sampai nih. Sayyidina Abu Bakar tuh kalau ada orang meninggal nih, cepat beliau pergi. Kalau ada orang sakit, nih. Kalau ada orang sakit, cepat beliau menjenguk. Tidak mau tunda-tunda. Dengar ada orang sakit, beliau datang. Kalau kita kan tidak. Kalau udah masuk rumah sakit, baru kita jenguk. Ini prinsip yang tak bagus nih. Ini prinsip kita nih. Kalau belum masuk rumah sakit, tidak bakal dijenguk. Betul apa tidak, Pak? Bu? Kalau sakit, demam. Oh, cuma demam ya. Sunnah dijenguk, dianjurkan bagi kita. Bahkan kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Ingat, 70.000 malaikat. Kalau 70.000 manusia saja yang seperti itu, Allah, itu sudah keberuntungan bagi kita. 70.000 manusia. Ini 70.000 malaikat. Sedangkan malaikat ini makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Kenapa? Kita menyenguk daripada saudara kita yang lagi sakit. Masa mau disia-siakan? Ada orang lapar, Sayyidina Abu Bakar segera. Sayyidina Abu Bakar segera langsung break orang itu makan. Ini kalau kita datang orang kepada kita, meminta makanan, meminta sesuatu, berbagai macam alasan. Akhirat itu apa? Curiga sama orang itu. Alhamdulillah min dalik, bawaannya curiga. Benar ke tak ada ni? Jangan meramput ya ni. Tak ada. Padahal itu kesempatan. Ingat lo ya, kalau ada orang yang datang kepada kita meminta-minta, terutama meminta bantuan, mau dari keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, berarti kita ni yang dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang dikenal oleh orang yang meminta bantuan. Itu satu kemuliaan loh yang Allah berikan kepada kita. Masa mau kita sia-siakan? Macam ni, contoh, di antara kita semua ni lalu dipilih satu orang untuk bertanggung jawab untuk mengurus ini. Kehormatan tak tu? Kita yang dipilih oleh manusia merasa bangga, dan itu suatu kehormatan bagi kita. Ini Allah yang memilih kita, masa tak bangga? Ya harusnya kita bangga, dan kita tidak membuang kesempatan itu. Banyak di antara kita membuang daripada kesempatan tersebut. Datang orang meminta-minta atau meminta bantuan ataupun pertolongan dari keluarga, tetangga, teman atau sahabat. Mulai kita bilang, tak ada, anak tak ada duit. Atau cuman katanya orang ni minta bantu 1 juta, dikasih 50.000. Allah, padahal kita bisa bantu. Padahal kita bisa bantu. Jangan sampai seperti ini. Katanya mau mempersiapkan bekal untuk menyambut atau mempersiapkan daripada kematian kita. Kalau macam gini, bekal apa yang mau kita bawa? Masa mau pergi ke Putusibau, ke Puasulu, bawa duit 100.000? Nak naik bis pun, bis pekak sekalipun, perintis tu. Tahu bawa bis perintis tu? Kalau sekarang mungkin dah bagus sekali. Yang ke Putusibau tu, yang Allah, kalau secara uji kir tu dah layak dah tu.
Itu kalau macam bis gitu tu, kalau naik ke Putus Sibau tu kan begini model jalannya tu. Maka saya paling tak berani kalau ke sana tu pakai bis, walau bis cantik, ngeri-ngeri sedap. Iya Pak, bayangkan bis besar ni pelan-pelan dia. Saya paling tak, lebih baik naik mobil pribadi, saya lebih tenang kalau saya pribadi. Ini mau pergi ke Putus Sibau bawa duit 100.000. Lalu ketika ditagih oleh bis yang biasa aja nih, yang tak bagus, mau ke mana bang? Putus Sibau 200 bang, kasih 100, diberhentikan ke Sanggau kau. Diberhentikan di Sanggau. Paling top kan Sintang. Sintang tu bagian 2 tu. Pontianak Sintang tu macam Sintang ke Putus Sibau. Tak cukup bekal, tak cukup ongkosnya. Maka kita harus mempersiapkan uang untuk beli tiket 200.000, untuk makan dan minum kita sekian, dan untuk kebutuhan kita yang lain selamat di sana sekian. Itu orang yang bijak. Kalau orang yang model begini, kita bilang apa? Allah, tinggi ilmu kau ni. Emang kau mau jalan kaki ke apa dari Sintang ke Putus Sibau? Nih, orang-orang yang mana tidak mempersiapkan bekal dengan baik. Maka kalau kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, siapkan bekal dengan sebaik-baiknya, jangan ala kadarnya. Ketika kita bisa melakukan kebaikan, gunakan kesempatan itu. Apalagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan itu peluang. Kenapa? Jangan sampai kita tidak dipilih lagi sama Allah. Itu nanti akan tiba suatu zaman. Ini kita banyak bersyukur tinggal di Indonesia ni. Banyak orang yang mana kita bisa memberi. Kita mau sedekah gampang, tapi akan tiba nanti uang kita banyak, kita bingung mau sedekahkan kepada siapa. Jangan sampai tiba waktu itu kita baru menyesal. Dan itu terjadi di negara-negara macam Qatar, macam Uni Emirat Arab, Bahrain. Itu tuh tidak ada orang miskin di sana. Di Qatar itu, saya lihat di TV pas Piala Dunia itu, di TV itu dibilangkan komplek perumahan orang miskin di Qatar. Saya pikir ada rupa orang miskin sana. Pas saya ngelihat sampai habis, Allah, rumah orang miskinnya di sana tuh seperti rumah-rumah yang ada di Suprapto. Orang miskin Pak, tapi rumah macam di Suprapto. Tahu Suprapto? Rumah bagus-bagus enggak? Itu rumah orang-orang miskin yang ada di Qatar. Nggak ada orang miskin di sana. Orang sana bingung memberi. Bingung mau memberi. Paling dia memberi kepada pekerjanya. Pekerjanya digaji dengan layak, diberi lagi, kan bingung. Mereka ingin yang mana memberi seperti di zaman Nabi SAW. Orang yang lapar diberi makan. Kalau kita di sini, alhamdulillah, asal kita mau saja mengeluarkan daripada harta kita, keluar rumah bisa siapa saja kita bisa memberi. Tak usah jauh-jauh tetangga kita ya dulu ni, sekitaran kita ni, kita dah tahu ini tak mampu, kita gampang beri. Belikan beras 5 kilo, telur 10 biji, minyak, gula, kopi, teh, antar ke rumah dia. Itu bahagianya minta ampun tu orang miskin. Orang yang tak mampu bahagia minta ampun, dan kita mendapatkan pahalanya. Pahala namanya sedekah ini bukan hanya kita mendapatkan pahala atau ganjaran dari harta yang kita keluarkan saja, bahkan kegembiraan yang kita berikan kepada orang yang mana miskin itu, yang kita beri, dan juga tangisan bahagianya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu orang
ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak ada satu pun amal yang diterima oleh Allah. Sebutir pun amal tak diterima oleh Allah. Kenapa? Riak. Satu aja amalan yang masih diterima oleh Allah. Apa? Dia memberi roti kepada seorang wanita yang janda dan juga anaknya yang yatim. Kata Allah, timbang daripada sedekah atau pemberian roti kepada janda dan anak yang yatim. Timbang, naik langsung secara signifikan. Mulai mau mengejar daripada beratnya timbangan dosa dia. Kata Allah, ketika kata Allah bertanya lagi, apakah masih ada amalan daripada orang tersebut? Bukan kerana Allah tak tahu, ingin memberitahukan kepada malaikat-malaikatnya, kepada makhluk-makhluknya. Masih ada ya Allah. Apa? Kata Allah, kegembiraan yang ia tanamkan kepada dua orang tersebut, janda dan anak yang yatim. Karena ketika dia memberi roti daripada miliknya, itu janda dan anaknya itu bahagianya minta ampun. Karena ketika itu mereka dalam keadaan lapar yang sangat. Kita je ni lagi lapar, ada kita ni duit, tak sampai kelaparan. Tahu-tahu teman ngajak makan, gembira tak kita? Habis solat isyak ni, balik nak makan, lapar dah. Tahu-tahu ada jemaah di masjid ni langsung bilang, yuk makan tongseng yuk. Wow, gembiranya minta ampun. Tongseng, sate, gembira. Padahal kita masih ada makanan di rumah. Ya apa, orang yang tidak ada makanan sama sekali tiba-tiba diberi makanan, itu gembiranya macam mana? Itu sama Allah dihitung, diberikan ganjaran sama Allah. Ketika ditimbang, naik lagi secara signifikan timbangan daripada kebaikannya, sehingga udah mulai mendekati daripada berat timbangan dosanya. Ditanya lagi sama Allah, masih ada tak pahala yang dilakukan oleh orang tersebut, yang dimiliki oleh hamba-Ku tersebut? Masih ada ya Allah. Tangisan daripada janda tersebut dan anak yang yatim. Kata Allah, timbang. Bayangkan ditimbang tu setiap tetes air mata, bahagia. Jadi kan orang ni kalau udah butuh, kita ada contoh, lagi butuh, benar butuh bantuan, udah bingung dah kita datang kepada seseorang dibantu kita, gembira kan hati kita kan, dan kita kadang terharu, bahagia sehingga meneteskan daripada air mata. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, yang mana dibantu bisa melakukan sesuatu yang memang dibutuhkan sama dia dengan bantuan yang ia dapatkan tu. Gembiranya minta ampun. Kata Allah, timbang setiap tetesan itu. Tetesan apa? Tangisan, kebahagiaan yang ditanamkan orang yang membantunya, orang yang memberinya. Tuh, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau ada orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan. Kenapa? Kalau kita sia-siakan, yang rugi siapa? Kita. Makanya siapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Lalu ada kesempatan puasa-puasa, terutama misal pas hari Ashura, puasa yang mana Tasu'a dan Ashura. Di hari Arafah jangan lupa berpuasa. Lalu ketika di bulan suci Ramadan, bukan hanya berpuasa, kita lakukan daripada amal-amal ibadah yang lain yang ganjarnya berkali-kali lipat dibalas oleh Allah. Itu gunakan kesempatan itu. Untuk apa? Kita membawa bekal atau mempersiapkan diri kita untuk menjemput daripada kematian. Terutama kalau kita hidup ni masih dalam keadaan sihat wal afiyah ini, lakukan ibadah kepada Allah secara istiqamah. Kenapa? Ketika kita sudah tidak bisa istiqamah, sudah tidak mampu daripada fisik kita karena kesehatan kita, sehingga kita tidak bisa solat berjamaah lagi di masjid. Tapi waktu sehat, Masya Allah, 5 waktunya di masjid.
lalu tidak memungkinkan bagi diri kita untuk melakukan itu, sehingga kita solatnya di rumah, bahkan sendirian. Jangan khawatir, setiap kita solat sekalipun di rumah, kita tetap mendapatkan pahala seperti orang yang solat di masjid secara berjamaah. Itu orang yang istiqamah dalam melakukan ibadah. Model begini nih, ini orang yang bijak, mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Walaupun sudah tidak mampu untuk mengerjakan atau tidak bisa untuk melakukannya, tapi dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Tapi kalau orang yang tidak istiqamah, belang-belang kambing, kalau ke masjid ialah hari Jumat, jarang dia ke masjid solat berjamaah. Tiba-tiba fisiknya, kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dia pergi ke masjid. Ini orang solatnya di rumah, bahkan sendirian, maka dia akan hanya mendapatkan pahala orang yang solat sendirian. Maka masih diberikan kesehatan sama Allah nih, gunakan kesehatan ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu, Rasulullah sudah meninggal nih, langsung pergi ke rumah anaknya. Apa yang ditanyakan? Tidak ada yang lain. Apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku kerjakan? Bayangkan, saking apa? Sayyidina Abu Bakar tidak mau melewatkan suatu amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, sedangkan dia belum melakukannya. Maka istrinya Rasulullah yang juga anak daripada Sayyidina Abu Bakar lalu berkata, "Oh ada wahai ayah, Rasulullah itu selalu memberi makan kepada seorang pengemis buta daripada Yahudi, agamanya Yahudi." Di mana? Di pasar, kata Sayyidatu Aisyah. Pergi langsung Sayyidina Abu Bakar ke pasar, dicari daripada pengemis buta Yahudi itu. Makanan dah dibawa dah nih, untuk memberikan makanan kepada pengemis buta Yahudi itu. Ketemu, diberikan. Tu Sayyidina Abu Bakar. Ada orang tak bisa apa-apa, tinggal sendirian di rumah. Sayyidina Abu Bakar tahu, tiap pagi dia datang ke rumah orang tua itu. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar, bahkan ketika itu beliau menjadi khalifah, ada seorang orang tua rentak, udah lumpuh buta kedua matanya, tak bisa ngapa-ngapa, tinggal sendirian lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar tiap hari datang ke rumah orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Beliau ngepel rumah orang tua itu, beliau nyapu rumah orang tua itu, beliau mencuci pakaian daripada orang tua tersebut, beliau memasakkan makanan untuk orang tua tersebut, beliau menyuapkan makanan untuk orang tua tersebut. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar setiap harinya. Besok datang lagi, bereskan rumah segala sesuatunya, masak, beri makan, balik. Besok datang lagi. Setiap hari itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai beliau sakit dan tidak mampu lagi untuk mengerjakannya. Baru beliau berhenti. Ini orang yang bijak. Baru tidak melakukan kebaikan ketika sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Kalau orang yang mana ketika diberikan kemampuan tapi dia tidak melakukan kebaikan itu, ketika sudah tidak mampu badan ini, sudah tidak diberikan kesehatan ini, lalu nak bilang kalau aku baik, aku kepengen ini, aku kepengen itu, udah tidak ada gunanya, udah sia-sia dah. Udah tidak ada gunanya. Orang yang seperti ini ketika diberikan kemampuan tapi disia-siakan daripada kemampuan itu. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Abu Bakar lihat, bahkan beliau ketika itu presiden, bayangkan. Ini kadang RT ya, tak peduli sama rakyat. Malah rakyat ni nak ngurus KTP ya, dipersulit sama dia. Beginilah, begitulah. Udah datang ke rumah dia, dia pula nak pergi, besok ya lah. Ya Allah. Dipersulit. RT aja, sekelas RT, apa lagi lurah, apa lagi camat, apa lagi bupati, apa lagi wali kota, apa lagi gubernur. Berapa banyak gubernur ketika diadukan kepada mereka akan kesusahan daripada rakyat. Ini saya pernah dengar loh gubernur mengungkapkan begini nih.
Emang satu rakyat ya, apa aku urus ni? Banyak rakyat yang kurus. Kalau kau ngomong gitu lebih baik turun. Ingat, satu rakyat kau saja menderita, kau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu rakyat. Ulama berkata, jangan mau jadi gubernur. Berat jadi pimpinan tu. Berat benar. Ini kata dia, bayangkan. Ini misalkan kalau di Kalimantan Barat berapa juta nih? Hah? Ada nak 5 juta? Enggak ya? Hah? 2 juta ya? Ini 2 juta nih. Ada ya 1.000 orang. Yang mana menderita nih rakyat. Sedangkan 1.999.000 sejahtera. Itu gubernur. Tak mungkin selamat. Hah? Ini 1.000 orang bisa menyusahkan dia nanti kelak di yaumul qiyamah ketika dihisap oleh Allah. Bayangkan perbandingannya jauh kan? Hah? Perbandingan jauh kan? Dihisap. Maka tidak layak kalau ada seorang gubernur sampai berkata, bukan aku nguruskan itu je, banyak urusan aku ni. Tak layak. Hah? Orang seperti ini diberikan kesempatan oleh Allah tapi tidak digunakan kesempatan itu. Ini nanti akan menyesal kelak di yaumul qiyamah. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Tuh lihat gitu. Sayyidina Umar. Hah? Sayyidina Umar tu sampai bilang, nangis beliau. Hah? Sampai orang terheran-heran. Ya Amirul Mukminin, kenapa kau tidak henti-hentinya menangis? Kata Sayyidina Umar, kalau aku pun adil, kalau aku ketika menjadi pemimpin tidak adil, maka aku akan diazab oleh Allah. Kalaupun aku adil, uhasib, aku akan dihisab oleh Allah. Lama. Itu membuat susah daripada Sayyidina Umar. Maka beliau menangis. Nih, pemimpin yang model begini nih, ini yang selamat. Ini rakyat mau susah apa, yang penting dia, keluarga dia nyaman, tak ada kesusahan, masa bodoh. Ini pemimpin yang tak baik. Contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Luar biasa. Rakyatnya ketika itu pecah kelip. Banyak yang mati. Bahkan orang-orang yang di luar Madinah, mereka berkumpul ke Madinah, datang ke Madinah. Agar apa? Mendapatkan bantuan. Kas negara sampai habis. Ini kas negara udah tak ada lagi dah. Makanan, minuman, segala kebutuhan dah tak ada lagi dah. Sampai Sayyidina Umar menulis surat kepada Amr bin As, kepada Abu Ubaidah, kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang mana Sayyidina Umar tugaskan mereka itu sebagai gubernur. Macam Amr bin As di Mesir, Abu Ubaidah di Syam. Akhirat tu datang ni bantuan. Abu Ubaidah tu sampai mengirim 1.000 ekor onta, dan setiap onta itu di atasnya ada makanan pokok, gandum, susu, tetek bengek yang lainnya. Sedangkan onta itu disembelih. Onta itu disembelih. Dan orang-orang waktu kalau musim paceklik itu, biasa mereka memotong onta untuk minum. Kenapa? Onta itu macam beruk. Tahu beruk, Pak? Hah? Tahu tak bro, apa bahasa ya, Indonesia ya? Model kerak gitu. Itu kan kalau makanan apa minum pandai naruh dia kan? Pandai nyimpan gitu. Onta tu seperti itu. Maka onta tu kalau minum satu bak, Pak. Iya. Maka orang-orang Arab di zaman dahulu, maka onta tu binatang yang paling tahan di padang pasir. Dia bisa tu berhari-hari tidak minum. Kenapa? Sekali minum satu bak, disimpan, ada tempat penyimpanannya. Dia haus, tinggal dia minum. Nah, orang-orang Arab zaman dahulu tu kalau dalam perjalanan jauh, kehabisan minum nih, mereka sembelih ontanya, mereka ambil air di tempat penyimpanannya. Ini air, ini onta sengaja penuh air-airnya, dipersiapkan dan disembelih. Diambil airnya, diambil dagingnya,
diberikan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah yang ketika itu kesusahan karena paceklik. Sayyidina Umar ni bantuan dah datang banyak ni. Bayangkan dari Abu Ubaidah saja 1000 ekor onta. Setiap onta itu membawa makanan pokok, gandum dan yang lain-lainnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tidak memakan makanan-makanan tersebut. Maka ketika Salim, pelayan daripada Sayyidina Umar ini, membawakan daripada makanan berupa apa? Hati daripada unta tersebut, bagian terbaik daripada unta tersebut. Itu Sayyidina Umar mengatakan, apa ini? Ini bagianmu ya Amirul Mukminin. Kau berikan aku bagian yang terbaik. Tapi yang mana rakyat kaum muslimin, rakyat Madinah, yang mana mereka sudah dapat makan, ini memang dia tak tahu. Jadi tidak ada orang kelaparan gara-gara kau makan ini. Tidak. Keadaan macam gini, kata Sayyidina Umar, aku sudah berjanji sama Allah, aku tidak makan kecuali roti kering dan minyak saja sampai Allah turunkan hujan. Itu benar-benar dilakukan, bukan di depan rakyat hanya makan itu, begitu di rumah balas dendam dia. Misalnya rakyat cuma makan nasi sama telur dadar misalnya, 1-2 telur dadar untuk 7 orang, dia makan sama-sama sama rakyat. So dah makan lah dia ni. Begitu balik sudah disiapkan dah, ada ayam balado, ada telur balado, ada sayur asam, ada ikan asin talang lagi. Ikan asin sepat pak, ikan asin talang. Ikan asin sepat murah pak. Kalau talang, Allah mahal lu talang pak. Sekilonya mau berapa? 250.000, 300 kali sekarang. Dulu aja beberapa tahun yang lalu itu hampir 200. Bagi sekarang, istimewa dia kok makan di rumah. Sayyidina Umar tidak model begini. Sayyidina Umar sesuai janjinya kepada Allah. Sampai istri berkata, ya Amirul Mukminin, jangan kau menyiksa dirimu seperti itu. Lihat wajahmu sampai memerah seperti itu. Gara-gara apa? Hanya memakan roti dan minyak saja, tidak ada asupan yang lain. Atau air, biar tidak dehidrasi, itu pun sekedarnya aja Sayyidina Umar. Ketika udah turun hujan, baru Sayyidina Umar makan yang lainnya. Tuh, ini pemimpin macam gini nih, ini boleh diteladani. Ini pemimpin yang kalau bawa kamera bagus dia, duduk sama rakyat, tidur sama rakyat, tidur di tenda, pikir rakyat rupa dalam tenda tu ada AC portable rupa. Kan sekarang ada nama AC portable pak. Merek media tu, menyebut merek pula saya. Itu dinginnya lebih daripada AC ini. Saya pernah di rumah satu orang. Saya pikir kipas yang pakai air tu, pakai es saya pikir kan. Tapi kok sejuk. Putarannya tu, Allah. Sampai saya renung. Saya tanya sama orang, AC itu, tapi portable. Ada pipanya juga. Tinggal kita mau bawa kemana aja. Kok orang pejabat macam gini rata-rata ni, seakan-akan merasakan penderitaan rakyat. Tidur sama rakyat, pasti kamar siapkan dah sama ajudan-ajudan yang AC portable. Kasur-kasur lipat yang mana bisa dikecilkan, begitu dibuka tu tebal dia, empuk. Ini nipu pejabat zaman sekarang model begini. Tapi kalau di zaman Nabi, apalagi para sahabat-sahabat Nabi, ketika diberikan amanah sebagai pemimpin, subhanallah, mereka tidak menyia-nyiakan amanah itu. Mereka adil, tidak menyusahkan rakyat, apalagi membalimi daripada rakyat yang dipimpinnya. Sayyidina Umar salah contoh-contoh. Abu Ubaidah ketika ditunjuk oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur Syam, bayangkan tidak ada apa-apa di rumah daripada Abu Ubaidah kecuali apa? Alat-alat masak. Itu aja, tidak lebih.
sama tempat air. Kalau orang Arab itu apa nih, kulitnya kambing itu dijadikan tempat air, Pak. Tapi ketika udah disamak, udah nggak ada bau lagi. Itu, Pak, kalau ditaruh itu, Pak, ya Allah, macam es itu asli, macam ditaruh di freezer. Dingin, tak ampun. Itu subhanallah. Maka saya pernah, macam di Yaman aja itu, salah satu negeri di Jazirah Arab, ke tempat Badui, orang yang tinggal di gunung. Itu pas kita disediakan minum oleh mereka, diambil langsung dari kulit kambing yang udah disamak itu tempat mereka menaruh air. Mereka tinggal curahkan gini, seret, digantung. Pas minum, wah, itu dinginnya minta ampun. Seperti itu yang dimiliki oleh Abu Ubaidah, tidak lebih. Sampai Sayyidina Umar memuji, tidak ada yang seperti Abu Ubaidah. Maka Sayyidina Umar itu pejabat yang paling disenangi itu Abu Ubaidah. Maka ketika beliau menjabat jadi gubernur, menjabat jadi Amirul Mukminin, Khalifah Presiden nih, padahal ketika itu ini peperangan menentukan nih, itu Khalid ibn Walid langsung diganti semua beliau. Padahal panglima perang yang bakal dilawan siapa? Romawi dalam peperangan Yarmuk. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf terheran-heran, Sayyidina Utsman terheran-heran, sampai menasihati daripada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, tidak salah engkau melakukan ini bisa fatal ini, mengganti daripada panglima perang, sedangkan lawan yang kita lawan ini bukan sembarangan. Sayyidina Umar ada alasan, bukan karena kebencian, mengganti daripada Khalid bin Walid. Di antaranya apa? Karena udah ada ucapan dari kaum muslimin, dari rakyat itu, kalau bukan karena Khalid, tidak mungkin kita meraih kemenangan. Ini Sayyidina Umar tidak suka nih. Sayyidina Umar tidak suka, maka diganti. Yang kedua, Sayyidina Umar yang suka akan kejuhutan daripada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini termasuk daripada kaum Muhajir, orang Makkah. Abu Ubaidah ini orang Makkah. Abu Ubaidah ini, Abu Ubaidah nih, sampai Nabi mengatakan apa? Orang yang paling terpercaya di antara umatku. Maka ketika Sayyidina Umar, bukan masih hidup aja nih, udah nak nazak sakratul maut, orang-orang ini udah gembar-gembur siapa bakal gantikan. Ada yang mengusulkan anaknya Sayyidina Umar, ya Abdullah bin Umar. Ada yang mengusulkan begini. Kata Sayyidina Umar apa? Kalau Abu Ubaidah masih hidup, maka tanpa kompromi aku akan menunjuk dia. Kenapa? Juhudnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, kata Sayyidina Umar, karena aku mendengar langsung dari Nabi. Nabi mengatakan, aminu hadal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Orang yang paling terpercaya di umat ini, yaitu di umatnya Rasulullah, tiada lain adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kok dah Rasulullah mengatakan itu? Tapi lihat, emang juhudnya luar biasa. Rakyatnya susah, dia tidak mau senang-senang. Ini pemimpin-pemimpin yang baik. Ini macam kalau zaman sekarang nak cari pemimpin macam ini, Allah, itu macam cari jarum di dalam jerami. Sulitnya setengah mati. Sulitnya setengah mati. Susah kita menemukan. Ini macam ketombe di kepala ya nih, setengah mati kita temukan, kecuali orang udah bertukuk dah ketombe itu. Kutu aja di rambut nih, setengah mati kita temukan. Seperti itu pemimpin di zaman sekarang. Akan susah kita menemukan pemimpin yang amanah sebagaimana pemimpin-pemimpin di zaman dahulu, terutama di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulit. Ini pemimpin-pemimpin macam gini nih, kalau baik, dia gunakan kesempatan dia ketika menjadi pemimpin. Tapi kalau dia tidak sanggup, tidak mampu, atau takut, ada juga sahabat Nabi dikasih jabatan dia takut, tidak mau. Kenapa bisa menjadi mudarat? Seperti apa? Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu di zaman kepemimpinan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu pernah ditunjuk oleh Sayyidina Utsman yang sebagai khalifah untuk menjadi hakim agung. Zaman sekarang ini hakim agung.
MA tu, Mahkamah Agung tu. Ini hakim agungnya. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar datang kepada Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin, jangan kau tunjuk aku jadi hakim. Kau ingin menghinakan diri aku ke apa? Takut. Kenapa? Emang hakim itu nanti ketika di hari kebangkitan itu dibangkitkan oleh Allah, mau dia hakim jujur, idealis, ataupun hakim yang kotor, yang suka menerima suap dan memainkan daripada hukum. Itu dua-duanya itu akan terbelenggu tangannya. Maka nanti kalau kita ketemu dengan orang ketika dibangkitkan tangannya terikat, gampang gitu, hakim ke kau ni? Tinggal ditanyakan, masih hakim tu. Nanti ketika dihisap, selamat dia, terbuka belenggu itu. Sayyidina Abdullah bin Umar ni tidak mau macam gini. Hina ketika dibangkitkan itu terikat daripada tangan. Jadi tidak mau. Cuman Sayyidina Utsman mengatakan, okey, tapi kau jangan kasih tahu orang-orang ya kalau kau nolak. Karena kalau engkau menolak, orang tahu, tidak ada yang mau untuk menjadi hakim ni. Abdullah bin Umar aja nolak, apalagi aku ni yang cuman begini. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari, di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaih.